Perkenalkan, nama saya Sarwi Cantika Dewi dalam pelajaran Bahasa Indonesia tentang materi berbicara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi berbicara, pertemuan 13. Pengertian berbicara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat. Maksudnya gimana sih? Maksudnya yaitu suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Ada konsep dasar berbicara sebagai sarana berkomunikasi mencakup 9 hal. Yang pertama, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang terpirokal. Yang kedua, berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Yang ketiga, berbicara adalah ekspresi kreatif. Yang keempat, berbicara adalah tingkah laku. Yang kelima, berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Yang keenam, berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. Yang ketujuh, berbicara adalah sarana memperlancar cakrawala. Yang ketujuh, kemampuan lingkungan berkaitan. Yang kedelapan, berbicara adalah pancaran pribadi. Adapun tujuan berbicara menurut Oz dan Walker. Yang pertama ada mendorong atau menstimulasi, yaitu pembicara untuk memberi semangat, membangkitkan kegairahan, serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. Yang kedua, meyakinkan. Maksudnya pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan, sikap mental, atau intelektual kepada para pendengarnya. Ketiga, menggerakkan. Maksudnya, pembicara menghendaki tindakan atau reaksi fisik dari para pendengar dengan terbangkitkannya emosi. Yang keempat, menginformasikan. Pembicara berusaha menguraikan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar dengan harapan agar pendengar mengetahui tentang sesuatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. 5. Menghibur. Maksudnya, pembicara bermaksud menggembirakan, menghibur para pendengar agar terlepas dari kerutinan yang dialami oleh pendengar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan berbicara, yaitu faktor pembicara dan faktor pendengar. Menurut faktor pembicara, pertama, pokok pembicaraan hendaklah bermanfaat dan menarik, sesuai dengan daya tangkap pendengar dan sedikitnya sudah diketahui oleh pendengar. Yang kedua ada bahasa. Kaitannya dengan bahasa terbagi dua, yaitu faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Yang pertama yaitu faktor kebahasaan, yang terkait dengan keterampilan pembicara antara lain ketepatan pengucapan atau pelafalan bunyi. Kedua, penempatan tekanan, nada jeda, intonasi, dan ritme. Ketiga, pemilihan kata dan ungkapan yang baik, konkret, dan bervariasi. Yang keempat, ketetapan susunan penurunan. Adapun faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan mencakup pertama, sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan yang diarahkan pada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, kesediaan mengoreksi diri sendiri. Yang kelima, keberanian mengungkapkan dan mempertahankan pendapat. Yang keenam, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang ketujuh, kenyaringan suara. Yang kedelapan, kelancaran. Yang kesembilan, penalaran dan relevasi. Yang kesepuluh, penguasaan topik. Adapun tujuan berbicara, yaitu seorang pembicara dalam menyampaikan pesan kepada orang lain pasti memiliki tujuan ingin mendapatkan respon atau reaksi. Adapun faktor pendengar, yang pertama memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, sehingga memungkinkan dapat melakukan kegiatan mendengarkan, memusatkan pemerhatian dan pikiran kepada pembicara. Yang kedua, memiliki tujuan tertentu dalam mendengarkan yang dapat mengarahkan dan mendorong keinginan mendengarkan. Yang ketiga, mengusahakan agar meminati isi pembicaraan yang didengarkan. 4. Memiliki kemampuan linguistik dan non-linguistik yang dapat meningkatkan keberhasilan mendengarkan. Yang kelima, memiliki pengalaman dan pengetahuan luas yang dapat mempermudah pengertian dan pemahaman isi pembicara. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.